Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hari ini. Oke Jan, ini Diki nggak bisa hadir karena anaknya sakit. Seperti biasa, perkuliahan hari ini direcord dan mohon kerjasamanya untuk diskusi. Eh, untuk presenter kelompok 6 ya. Kelompok 6 sendiri atau Coba dulu Troy. Bentar. Kelihatan nggak? belum kebuka? Baru folder yang kebuka. Baru folder. Belum. Belum. Di gua Bentar. Bentar. oke, udah. Kok nggak bisa di next? Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi di next kelihatan lagi nggak? Kelihatan di next. Ini Udah. dua kan? Iya. Lancar kan Troy ya? Hah? Lancar kan ya? Gua next. Iya, lancar. Oke. Oke, Udah nih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membantu kelompok 6 untuk menjadi narator. Presentasi hari ini perihal permasalahan Lion Air dan AirAsia bukti buruknya kualitas SDM Indonesia yang akan dipaparkan oleh Rizal Fatoni dan Adip Adrian. Silakan presenter untuk memaparkan presentasinya. Iya, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang permasalahan maskapai Lion Air dan AirAsia, bukti buruknya kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Latar belakang, yaitu kejadian pada peristiwa yang pertama Selasa 10 Mei 2016, penerbangan Lion Air JT161 dari Singapura menuju Indonesia. Pesawat Lion Air mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19.30. Lalu berdasarkan informasi yang didapat, pesawat tersebut keluar melalui Terminal 1 domestik, bukan terminal internasional. Seluruh penumpang pesawat Lion Air JT161 lolos pemeriksaan imigrasi dan bea cukai. Hal tersebut menjadikan seluruh penumpang yang masuk ke Indonesia menjadi ilegal. Jadi di sini untuk yang pertama, kasus yang pertama itu pesawat Lion Air salah dalam menurunkan penumpang dari internasional yang harusnya turun di bandara internasional, yang harusnya turun di terminal internasional malah diturunkan di terminal kedatangan domestik, yang mana hal tersebut sudah menyalahi dari peraturan. Lalu ada yang kedua, yaitu
maskapai AirAsia. Senin tanggal 16 Mei 2016, penerbangan AirAsia dari Singapura menuju Bali mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali pada pukul 23:54 waktu Indonesia Tengah dengan penumpang berjumlah 155 orang. Tanpa diketahui apa penyebabnya, sebanyak 48 penumpang dibawa ke terminal kedatangan domestik. Lalu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan membekukan sementara izin kegiatan pelayanan penumpang dan bagasi di Bandara Udara atau Ground Handling PT Lion Group dan PT Indonesia AirAsia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini terjadi akibat dampak dari dua kejadian sebelumnya. Kemudian pihak maskapai Lion Air menolak sanksi pembekuan yang diberikan oleh Kemenhub. Direktur Utama Lion Air mengatakan bahwa kesalahan pelayanan yang terjadi bukan dilakukan perusahaan, melainkan oleh oknum. Sedangkan menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan YLKI mengatakan bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, keselamatan penerbangan dan keamanan bandara di Indonesia masih rendah dan sangat mengkhawatirkan. Lain dengan Lion Air, pihak AirAsia legowo menerima sanksi yang diberikan oleh Kemenhub. Pihak AirAsia mengatakan bahwa prioritas maskapai saat ini yaitu memastikan kelancaran operasional dan memastikan kenyamanan penumpang. Perumusan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa permasalahan yang menimpa Lion Air dan AirAsia merupakan sebuah kelalaian dari beberapa pihak. Kurangnya koordinasi dan komunikasi bisa jadi menjadi faktor terjadinya permasalahan tersebut. Apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antar SDM yang ada, kesalahan-kesalahan semacam itu dapat diminimalisir. Lalu selanjutnya akan dijelaskan atau dijelaskan oleh Adik Badrian. Dip, lanjutin Dip. Mic-nya dinyalain dulu, Dip. Ya. Teori ya, yaitu sanksi, yaitu Mic-nya agak deket, nggak kedengeran. teori yaitu sanksi itu tindakan-tindakan atau hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang atau KBBI 5. Sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian SDM secara umum dibagi menjadi dua, yaitu SDM secara makro, yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Yang kedua, SDM secara mikro, yaitu di individu yang bekerja dalam suatu instansi. Next, pembahasan yaitu sanksi atau aturan atau hukuman yang diberikan Kemenhub atau Kementerian Perhubungan kepada dua maskapai yaitu Lion Air atau AirAsia merupakan langkah yang tepat. Hal-hal semacam itu menunjukkan bahwa ada kelalaian dari beberapa pihak terkait yang seharusnya dapat diminimalisir sehingga tidak akan terjadi kejadian semacam itu. Selain adanya kelalaian, permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa sistem keamanan pihak bandara masih mengkhawatirkan. Dengan diberikannya sanksi kepada dua maskapai tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat untuk itu dijatuhkannya sanksi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap penumpang. Dalam dua kasus ini dikatakan bahwa yang menyebabkan permasalahan ini terjadi yaitu kesalahan driver dalam pengantaran penumpang ke terminal. Berdasarkan hal tersebut berarti ada SDM yang
atau sumber daya manusia yang perlu dibenahi kinerjanya sehingga kelalaian semacam ini dapat diminimalisir. Jadi kesimpulan yang pertama, sanksi yang diberikan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terhadap 2 maskapai yaitu Lion Air dan Air Asia dalam kasus kesalahan menurunkan penumpang merupakan langkah yang tepat karena dengan adanya sanksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk maskapai dan menjadi pengingat untuk maskapai yang lain. Yang kedua, perlunya pembenahan dalam bidang sumber daya manusia atau SDM karena kasus tersebut merupakan kelalaian dari driver. Saran yaitu perlunya evaluasi dan penguatan sumber daya manusia atau SDM secara rutin sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan semacam permasalahan tersebut. Selain itu, perlunya komunikasi yang baik antar berbagai macam pihak. Juga merupakan bentuk untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang baru, sehingga tercipta koordinasi yang baik antara seluruh pihak terkait. Oke, terima kasih pemaparannya untuk kelompok 6. Iya. Silakan bagi audiens untuk memberikan pertanyaan, pendapat, atau sanggahan dari presentasi yang sudah disampaikan tadi. Gila, gue baku banget ya ngomongnya ya. Ini udah materinya. Udah Boy, mohon maaf ya buat teman-teman semua kalau materinya tuh nggak terlalu banyak karena ngerjainnya juga nggak sampai sehari sih, baru semalam jadi ya dapetnya segini. Ya. Ya, coba ke atas. Ya, barangkali ada teman-teman yang mau nanya atau yang kurang jelas. Bahas Lion Air. Sama Air Asia Boy. Oke, ntar gue baca-baca lagi PPT-nya. Kalau mau dibaca sih juga ada sih di daftar pustaka sini nih sumber-sumbernya. Tadi mana sih? Nah nih. Yang apa? Yang ketiga tuh dari merdeka.com. Ayo, silakan. Ada yang mau nanya? Nanya dong. Biar lama nih. Nanya dong. Boy, nanya Boy. Bentar, gue lagi baca-baca juga. Itu yang 2016 bukan yang 2018 ya? Kenapa, Rashid? Yang 2016 kan itu bukan yang 2018. Sorry, suaranya kurang jelas dah. Iya, Rashid, suaranya kurang jelas. Oh iya, ini kan apa namanya? Bukan pakai Zoom yang premium. Jadi nanti gua bikin ulang lagi linknya, nanti masuk lagi ya. Oke, siap. Siap, Roy. Ini kenapa pada cabut ya? Boy, nggak mau nanya, Boy. Ntar, ini Bang, terus lu ini bahas teori apa sih? Jadi ini tuh intinya ya, apa namanya, permasalahan yang timbul ketika ada dua kejadian di mana maskapai Lion Air dan AirAsia ini tuh salah nurunin penumpang gitu, Boy. Jadi penerbangan internasional nih harusnya menurunkan penumpang itu di terminal internasional, tapi dua maskapai ini tuh menurunkan penumpang itu di terminal domestik. Jadi
berdasarkan sumber berita atau bacaan yang gua baca nih, itu jadi kalau misalnya salah menurunkan penumpang itu jadi status penumpang itu termasuk ilegal, Boy. Karena nggak melalui pemeriksaan dulu gitu, Badan Imigrasi dan Bea Cukai. Gue mau nanya, Iya. Oh iya, silakan, Troy. kenapa ngambil kasus ini dan tahun 2016? Eh, kan dari apa namanya? Bagian kelompok gua nih kan yang berhubungan dengan sumber daya manusia kan. Nah, gua melihatnya tuh kalau dari kasus ini tuh menunjukkan bahwa dengan adanya sedikit miskomunikasi aja nih kayak gini nih di bandara gitu kan. Kualitas SDM di kita tuh udah jadi ibarat kata di mata orang yang mungkin agak sedikit membuat tercoreng gitu loh. Karena ya gimana enggak gitu. Baru apa namanya, ada sedikit miskomunikasi aja udah bisa salah nurunin penumpang yang harusnya di terminal internasional, malah diturunin di terminal domestik gitu, Troy. Kalau dari sudut pandang gue pribadi sih kayak gitu. Oke. Mhm. Terus kesalahan ini jadi semua diserahin semua kesalahannya sama pihak penerbangan, betul? Eee, Berdasarkan sumber bacaan sih, eee, beda-beda ya. Kalau tadi yang dipaparkan di PPT kalau pihak, apa namanya, Lion itu dia menggugat balik gitu kan ke Kementerian Perhubungan karena merasa bukan salah perusahaan gitu, melainkan itu kelalaian oknum dari, kru ataupun pilot yang bertugas pada saat itu. Jadi, pihak perusahaan tuh nggak mau sampai kalau izin terbangnya atau izin operasional itu dicabut selama beberapa hari. Kan kalau di sumber bacaan itu tertera ada beberapa larangan gitu kan selama beberapa hari gitu untuk kedua maskapai tersebut pada saat itu. Tapi kalau, untuk pihak, AirAsia ya mereka menerima dengan legowo dengan lapang dada dan mengakui bahwa memang itu kesalahan dari pihak maskapai gitu kan. Walaupun yang melakukan itu kru dari maskapai pesawat itu sendiri gitu loh. Jadi, eee bisa dibilang sih ada maskapai yang menerima kalau itu kesalahan dari dia, tapi ada maskapai juga yang kurang menerima karena, apa namanya, mereka menyebut bahwa itu kelalaian dari kru pesawat itu sendiri gitu, bukan kesalahan dari maskapai itu sendiri, gitu Troy. Lion Air sama AirAsia ini kasusnya sama nggak sih? Sama-sama salah nurunin penumpang. Cuman kalau Lion itu kalau nggak salah tadi di Bandara Suta dan kalau AirAsia itu di Ngurah Rai Bali gitu. Oh, Hampir-hampir sama sih kasusnya. Salah menurunkan penumpang dari yang seharusnya gitu loh. Jadi kan mungkin kalau apa namanya, aturan di bandara misalnya dari penerbangan internasional, jadi mereka harus turun di terminal internasional. Tapi ini kedua maskapai ini malah menurunkan penumpang itu di bandara domestik gitu, di terminal domestik gitu loh. iya, Pak. Paham nggak maksudnya? Paham kok, paham. Cuma gini, Heeh, kalau dari pendapat gue ya, dari studi kasusnya ya, kan ini berhubungan sama heeh, SDM, sumber daya manusia. mhm, Eh, Bisa dibilang oke lah, maksudnya yang nerbangin pesawat si pilotnya gitu kan, dengan mhm mhm. membawa nama perusahaan gitu kan. Tapi kan yang Iya namanya kalau pesawat itu kan bukan bus ya, maksudnya iya dia tuh terbang untuk mendarat tuh kan ada komando tower, ada apa sih namanya tuh yang tower yang ngurusin bandara penerbangan yang nerbang siapa, yang mau turun kan ada laporan dulu dan iya, itu ada kayak kan yang kayak gitu gitu. ya menara gitu kan. Ngarahin lah gitu. Berarti kan itu harusnya Heeh, bener. ada kesalahan dari si pihak bandaranya juga dong gitu loh. Atau Nah, harusnya itu dia. ada entah kasus khusus, misalkan ada orang sakit jantung harus butuh pendaratan dadakan gitu kan. Heeh. Emergency lah gitu. Iya iya iya. Itu gimana tuh?
ada nggak sih faktor ke sana atau ada berita yang lain tentang informasi ini gitu? Sebentar. Ini kan sambil gue baca juga sih ya. Iya, nggak Cuman apa-apa. sejauh yang gue baca di sumber berita itu di merdeka.com tadi, emang apa namanya, dari pihak maskapai juga kan tadi ada yang dijelasin di PPT, ada yang menerima, terus ada juga yang nggak menerima dan itu melimpahkan kesalahan kepada kru atau pilotnya gitulah. Cuman kalau di sini sih dari penguraian-penguraian yang ada di sini tuh nggak ada sih dicantumkan misalnya kayak kesalahan dari apa namanya, koordinasi dengan menara apa sih namanya, itulah menara, istilah kata menara pemancar itulah, menara koordinasinya lah gitu kan. Itu nggak ada sih itu di sini. Yang dijelaskan ya cuman dari pihak maskapainya gitu, dari kru pesawat itu sendiri gitu. Seperti mungkin pilotnya yang atau mungkin dia ngantuk apa gimana kan kita ya mendetailnya nggak tahu gitu loh. Yang diberitakan di media di sini hanya apa namanya, ada sedikit kesalahan dari kru pesawat itu sendiri dalam apa namanya, menurunkan penumpang di terminal domestik yang seharusnya di terminal internasional gitu, Troy. Ya sebenarnya sih kalau 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 orang lapangan pada saat kejadian langsung mungkin mereka lebih tahu gitu ya. Cuman kalau di sini yang gue baca nih dari sumber bacaan ya apa namanya, memang dari kesalahan maskapainya gitu. Di luar itu sih ya gue juga kurang tahu gitu Troy. Oke. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan kelalaian tersebut atau ada yang lainnya atau gimana? Ya kurang tahu juga sih. Oke. Maksudnya kayak datanya memang kurang ya gitu kan, maksudnya Kurang sih kalau kata gue juga kurang gitu. jadi anggaplah kayak kemarin Pak Diki bilang mengandai-andai, anjay. Eh, Gimana? apa ini kan yang gue masukin kan variabel-variabel yang nggak ada di data kan gitu, maksudnya kayak kayak tadi tower komando lah apa gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, Benar. misalkan menurut lu sendiri kan ini kan kita ngomongin SDM ya. Heeh. Kalau misalkan kita beranggapanlah ini kesalahan pilot gitu loh. Eh, Heeh. tentu pihak HR kan nggak mungkin, maksudnya pihak perusahaan lah ya, mas hitungannya perusahaan. Pihak perusahaan kan Hmm. eh, merasa dirugikan ya double ya, Ya. dapat skorsing juga, terus juga pilotnya juga diskorsing juga gitu kan, Heeh. nggak ada pemasukan juga gitu. Itu kan tadi kayak Lion, siapa yang menerima hukuman siapa? AirAsia kalau nggak salah itu. AirAsia ya. Heeh. AirAsia menerima dan kalau Lion Air nggak menerima. Heeh. Nah itu pendapat lu gimana tuh? Dari segi Maksudnya HR, dari ke SDM-nya ya gitu. mm, mm. Eh, bisa jadi sih kalau kalau menurut gue pribadi ya itu mungkin apa sih namanya, Lion ini tuh kayak